Halo sahabatku, sahabat EO Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu kembali dan bergabung dalam channel YouTube ini. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan trigonometri, yaitu materi kelas 11 Matematika Peminatan. Sebelum saya lanjutkan, bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Baiklah sahabatku, kita akan mulai. Pertidaksamaan trigonometri. Bentuk pertidaksamaan trigonometri secara umum kita buat 3 bentuk, yaitu sin fx lebih kecil dari k, ini adalah bilangan real, lebih kecilnya ini bisa dirubah lebih besar atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Demikian juga untuk cos fx lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan k. Kemudian tangen fx lebih kecil atau lebih besar atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan k. Inilah secara umum bentuk pertidaksamaan sederhana untuk bentuk pertidaksamaan trigonometri. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri ini, kita akan mendapatkan dua langkah atau dua cara ya. Coba, cara yang pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri, yaitu dengan menggambarkan fungsi trigonometrinya, kemudian menggunakan garis bilangan dari bagian fungsi trigonometrinya. Baik sahabatku, supaya lebih gampang dan lebih mudah kita pahami, mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tentukanlah penyelesaian pertidaksamaan untuk sin x lebih besar sama dengan setengah, untuk x lebih kecil sama dengan 360 derajat, lebih besar sama dengan 0. Mari kita selesaikan yang pertama dengan menggunakan cara grafik. Mari kita lihat. Di sini saya sudah buat grafik dari sin x. Grafik dari sin x adalah ini yang berwarna biru ini. Grafik ini saya gambarkan dalam satu periode, yaitu dari 0 sampai 360 derajat, itu periode untuk grafik sinus. Nah, perhatikan di sini, nilai sinus maksimum 1 dan minimum min 1. 1 itu diperoleh pada sudut 90 derajat, dan min 1 diperoleh pada sudut 270 derajat. Nah, sekarang perhatikan di sini, kita akan cari kapan nilai sin itu lebih besar sama dengan setengah. Maka kita lihat di sini, nilai sin kapan setengah, perhatikan kita ambil nilai sin setengah di garis ini garis ini adalah nilainya setengah, maka sin x memperoleh nilai lebih dari setengah jika dia pada sudut, perhatikan di sini, setengah berarti di atas garis ini ya, kalau kurang dari setengah berarti di bawah garis ini, berarti di atas setengah adalah grafik ini. Disinilah fungsi itu mendapat nilai setengah atau lebih. Sedangkan fungsi itu mendapat nilai kurang dari setengah di mana? Berarti di sini, dari 0 sampai ke sini. Kemudian di mana lagi? Berarti di bawah garis ini, berarti mulai dari 150 sampai 360. Sehingga kita simpulkan fungsi sin x mendapat nilai lebih dari setengah, atau dengan kata lain, sin x lebih besar atau sama dengan setengah, kita peroleh saat sudutnya di 30 derajat sampai dengan 150 derajat. Nah, perhatikan grafik ini, nilainya lebih dari setengah. Sedangkan kapan dia nilainya kurang dari setengah, yaitu saat sudutnya mulai dari 150 derajat sampai dengan 360 derajat. Perhatikan grafik ini, sehingga sekarang kita simpulkan, sin x lebih besar dari setengah terdapat pada interval mulai dari 30 derajat sampai 150 derajat, atau kita tulis dalam bentuk pertidaksamaan x lebih kecil sama dengan 150, x lebih besar sama dengan 30 derajat. Kemudian kapan sin x kurang dari setengah? Berarti mulai dari sini sampai ke sini tadi, yaitu grafik yang di bawah garis ini. Maka kita dapatkanlah pada sudut lebih kecil sama dengan 30 derajat, lebih besar sama dengan 0, atau pada sudut lebih kecil sama dengan 360 derajat, lebih besar sama dengan 150 derajat. Sahabat paham, mudah-mudahan dengan menggunakan grafik ini, kalian sudah memahami bagaimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan trigonometri sederhana dengan menggunakan grafik fungsi trigonometrinya. Baik, kita akan bahas soal yang sama dengan menggunakan garis bilangan. Mari kita lihat. Cara yang kedua dengan menggunakan garis bilangan, yaitu untuk sin x lebih besar sama dengan setengah untuk
X lebih kecil sama dengan 360 dan lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah mencari batas-batas pembuat supaya sin X dikurang setengah itu nilainya 0. Ya. Karena harus nilainya ini 0, maka persamaan ini dapat kita buat menjadi sin X kurang setengah sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi sin X sama dengan setengah. Selanjutnya, ini kita selesaikan untuk menentukan batas-batasnya. Sehingga kita dapatkan sin X sama dengan setengah, berarti setengah itu adalah sin 30, maka kita dapatkanlah dari sini sin X sama dengan 30, atau dari sini kita dapatkanlah sistem penyelesaian persamaan trigonometri. Ingat pada sesi yang sebelumnya ya, maka kita dapatkanlah X yang pertama dari sini adalah alfa tambah K 360. Di sini alfanya dapat 30, maka 30 derajat tambah K 360. Untuk K-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya 30. Untuk K-nya 1, berarti di 390. Tidak memenuhi karena di sini batasnya sampai 360. Kemudian untuk penyelesaian kedua, ingat rumusnya 180 kurang alfa tambah K 360. Alfanya tadi 30, berarti 180 kurang 30 sama dengan 150. Maka X2-nya adalah 150 tambah K 360. Sekarang kita ambil K-nya 0, maka kita dapatkan X-nya 150. Kalau kita ambil K-nya 1, kita dapatkanlah X-nya adalah 510. Tidak memenuhi ke sini, maka yang memenuhi hanya 150. Maka dalam hal ini, batas-batasnya ada di 30 derajat dan 150 derajat. Nah, perhatikan, kita buat garis bilangannya ini. Dari yang pertama, dari batasnya tadi satu periode, itu dari 0 sampai 360. 0 sampai 360. Di antara 0 sampai 360, batasnya tadi ada dua yang memenuhi, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Kita tempatkan di sini kira-kira 30 derajat, di sini kira-kira 150 derajat. Nah, perhatikan di sini. Semuanya selang tertutup ya. Di sini perhatikan, karena di sini menggunakan lebih besar sama dengan. Nah, selanjutnya kita uji masing-masing daerah. Misalnya di sini, atau di sini. Kalau di sini kita ambil sudutnya 15 derajat. Berarti ini kita hitung sin 15 kurang setengah, berapa nilainya? Sin 30 setengah. Berarti kalau sin 15 kurang dari setengah ya. Berarti kurang dari setengah dikurang setengah, otomatis hasilnya ini negatif ya. Terus kita uji daerah kedua 60, kita ambil sudut diantaranya ini 60, boleh 45, boleh 90, boleh. Nah, dalam hal ini saya ambil 60. Kita masukkan 60, sin 60 setengah akar 3 kurang setengah. Setengah akar 3 itu lebih besar dari setengah. Maka kalau ini kita kurangkan dengan ini, hasilnya pasti positif. Selanjutnya kita ambil di antara 150 dan 360. Kita uji di sini, kita ambil sudutnya 210, kita hitung sin 210. Sin 210 sama dengan sin 180 tambah 30. Dikurangi ketiga, berarti sama dengan min sin 30. Sin 30 sama dengan min setengah, berarti min setengah, min 1. Sehingga nilainya sama dengan min. Maka kalau kita ambil titik ujinya di 210, nilainya adalah negatif. Nah, selanjutnya, perhatikan. Di 0 sampai 30 berarti tanda daerahnya adalah negatif ya. Sedangkan selanjutnya di 300 sampai 150, yaitu sudut 60 yang kita uji tadi, tanda daerahnya adalah positif. Selanjutnya di 150 sampai 360 tanda daerahnya adalah negatif. Maka sekarang kita tinggal buat interval setiap daerah. Nah, interval yang daerah positif ini adalah lebih kecil sama dengan 100, lebih besar sama dengan 30. Selanjutnya interval di sini adalah X lebih kecil sama dengan 30, lebih besar sama dengan 0. Yang terakhir interval di sini adalah X lebih kecil sama dengan 360, lebih besar sama dengan 150. Nah, sekarang kita tinggal mencari penyelesaiannya. Nah, karena di sini adalah tanda lebih besar sama dengan atau lebih besar, maka tanda daerah yang kita ambil adalah yang bertanda positif yang di sini. Nanti kalau di sini tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, maka yang kita ambil adalah daerah yang bertanda negatif. Dalam hal ini
adalah daerah yang di kiri atau daerah yang di kanan. Nah, dengan demikian sekarang kita simpulkan penyelesaian dari pertidaksamaan sin X lebih besar dari setengah adalah daerah yang bertanda positif dengan interval X lebih kecil sama dengan 150 derajat, lebih besar sama dengan 30 derajat. Semoga contoh yang pertama ini sahabatku sudah mulai memahami tentang pertidaksamaan trigonometri sederhana ini. Sekarang supaya lebih jelas kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukanlah penyelesaian pertidaksamaan 2 cos 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 0 untuk daerah X lebih kecil sama dengan 180, lebih besar sama dengan 0. Mari kita selesaikan. Nah, untuk selanjutnya penyelesaiannya kita hanya menggunakan satu metode, yaitu dengan menggunakan metode garis bilangan aja. Karena kalau kita menggunakan grafik, kita akan kesulitan untuk menggambarkan setiap grafik fungsi trigonometri, karena menggambarkannya perlu waktu dan harus sangat detail, sehingga kita dapat menarik kesimpulan. Nah, oleh karena itu, ke depannya kita akan menggunakan sistem kedua, yaitu menggunakan sistem garis bilangan. Pada sistem garis bilangan tadi, yang pertama kita lakukan adalah mencari batas-batasnya, batas pergantian tanda atau batas pembuat nolnya, ya, sehingga fungsi ini menjadi bernilai 0. Mari kita selesaikan ini, membuat batasnya, sehingga kita dapatkanlah ini 2 cos 2x kurang 1 sama dengan 0, pindahkan ke kanan, sehingga bentuk ini sama dengan cos 2x sama dengan setengah. Selanjutnya, cos 2x sama dengan setengah, setengah itu adalah cos 60. Maka kita dapatkanlah untuk penyelesaian pertama, 2x tambah 60 tambah K 360. Ingat untuk penyelesaian cos, X1 alfa tambah K 360, X2 min alfa tambah K 360. Ingat sesi yang lalu ya, jangan lupa. Nah, sekarang ini 2x sama dengan 60 tambah K 360. Sama-sama kita bagi 2, kita dapatkanlah X1-nya sama dengan 30 tambah K 180. Nah, sekarang kita ambilkannya 0. Kalau kita ambilkannya 0, maka X-nya kita dapatkanlah 30. Kalau kita ambilkannya 1, berarti 30 tambah 1 kali 180 ini 210. Tidak sesuai atau tidak memenuhi terhadap batas ini, maka yang memenuhi adalah X sama dengan 30. Kemudian yang kedua, 2X sama dengan min alfa, berarti min 60 tambah K 360. Bagi 2, berarti X2-nya adalah min 30 tambah K 180. Ambil K-nya 0, berarti min 30 tidak memenuhi karena di sini mulai dari 0. Ambil K-nya 1, menjadi 1 kali 180 kurang 30 sama dengan 150. Sehingga batasnya yang kita dapat adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, di kedua titik ini, nilai fungsi 2 cos 2x kurang 1 adalah 0. Langkah selanjutnya menguji titik ya di garis bilangannya. Misalnya kita ambil salah satu titik yaitu X-nya 15 derajat. Sehingga sekarang kita hitung. Ganti X-nya 15 derajat sehingga 2 cos 2 kali 15 berarti ini sama dengan 30. 2 cos 30 berarti cos 30 sama dengan setengah akar 3 kali 2 sama dengan akar 3 kurang 1. Akar 3 itu kan kurang lebih 1,7 kurang 1. Berarti nilainya positif ya. Nah, sekarang kita uji di garis bilangannya. Perhatikan di sini. X 15 derajat berarti di antara 0 sampai 30. Bertanda positif. Maka selanjutnya berganti tanda dari positif ke negatif, kemudian ke positif. Perhatikan sahabatku, untuk menguji bebas ya, bisa di daerah ini, bisa di daerah ini, bisa di daerah ini. Kemudian selanjutnya nanti diadakan perubahan tanda. Jika misalnya kita uji di daerah 30 sampai 150, misalnya 60 derajat, kita dapatkan tanda negatif. Maka di kanannya positif, di kirinya positif karena setiap selang ini harus berubah tanda ya. Kalau tadinya di sini negatif, maka di sini harus positif, di sini negatif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya sekarang kita menentukan intervalnya. Nah, interval dari positif yang pertama ini adalah X lebih kecil sama dengan 30, lebih besar sama dengan 0. Kemudian
Interval yang bertanda negatif adalah X lebih kecil sama dengan 150, lebih besar sama dengan 30. Interval yang bertanda positif yang berikutnya adalah X lebih kecil dari 180, lebih besar sama dengan 150. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan. Di sini tandanya adalah lebih kecil. Karena ini tandanya lebih kecil, maka daerah penyelesaian yang kita ambil adalah yang bertanda negatif ini. Kalau nanti di sini bertanda lebih besar, maka yang kita ambil adalah yang bertanda positif, yaitu yang di kiri atau yang di kanan. Sehingga sekarang kita tarik kesimpulan, penyelesaian pertidaksamaan 2 cos 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 0 adalah daerah di antara X lebih kecil 150 derajat, lebih besar 30 derajat. Mudah-mudahan sahabatku, sahabat Eo paham di contoh 2 ini, kalian sudah lebih memahami dengan baik. Untuk lebih jelas, kita akan bahas satu soal yang terakhir, yaitu untuk pertidaksamaan dalam bentuk tangen. Contoh 3, tentukanlah penyelesaian pertidaksamaan untuk 3 tangen dalam kurung 2x tambah 120 derajat lebih kecil sama dengan akar 3. Untuk daerah X lebih kecil sama dengan 180 derajat, lebih besar sama dengan 0. Mari kita selesaikan. Langkah pertama adalah mencari pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya dari sini adalah 3 tangen dalam kurung 2x tambah 120 derajat dikurang akar 3 sama dengan 0. Kita selesaikan. Kita dapatkanlah ini pindahkan ke kanan sehingga menjadi 3 tangen dalam kurung 2x tambah 120 derajat sama dengan akar 3, lalu dibagi 3, sehingga bentuknya menjadi tangen 2x tambah 120 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Ingat, sepertiga akar 3 itu adalah tangen 30. Maka persamaan berikutnya kita dapatkanlah tangen 2x tambah 120 derajat sama dengan tangen 30. Lalu ini kita selesaikan sesuai dengan rumus persamaan trigonometri untuk tangen. Maka ini kita dapatkan X sama dengan alfa tambah K 180. Ingat ya, jangan lupa. Nah, di sini alfanya adalah 30 derajat, ini X-nya. Nah, selanjutnya, persamaan ini kita selesaikan. Kita dapatkanlah 2X, ini 30 derajat kurang 120. Kita dapatkan min 90 derajat tambah K 180 derajat. Lalu ini kita bagi 2. Maka kita dapatkanlah X-nya sama dengan bagi 2 ini 45 derajat, tambah bagi 2 ini 90 derajat. Nah, lihat untuk K sama dengan 0, min 45 tidak memenuhi karena di sini mulai dari 0. Untuk K sama dengan 1, maka kita dapatkanlah 1 kali 90 kurang 45 dapat 45 derajat. Kalau K-nya kita ambil 2, berarti 2 kali 90, 180, kurangin 45 sama dengan 135. Sehingga kita dapatkanlah sekarang batasnya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Coba perhatikan ini grafik fungsi tangen ya. Perhatikan di sini dari 0 sampai 90 ini grafiknya. Terus kemudian dari 90 sampai 180 grafiknya di sini. Lalu dari 180 sampai 270 grafiknya di sini. Kemudian dari 270 sampai 360 grafiknya di sini. Nah, di sini ada satu garis ini. Pada tangen 90 di sini, dia tangen itu tidak mempunyai nilai. Perhatikan, garis ini tidak memotong garis ini ya, jadi tidak mempunyai nilai. Ini juga di sini tidak memotong, sehingga dia tidak mempunyai nilai. Atau dengan kata lain, ini nilainya ini menuju tak terhingga. Sehingga tangen untuk 90 tidak mempunyai nilai, demikian juga untuk tangen 270 tidak mempunyai nilai. Nah, sekarang coba kita amati perubahan nilai di antara daerah ini ya. Coba kita lihat, di daerah 0 sampai 90, tangen itu positif, naik dari 0 sampai tak hingga. Kemudian dari 90 sampai 180, dia mulai dari sini, naik di sini, berarti di bawah sumbunya ini, berarti hasilnya ini adalah negatif. Kemudian dari 180 ke 270 dia naik lagi. Selanjutnya dari 270 nilainya itu negatif. Maka dengan kata lain, di 0 sampai 90 bernilai positif karena dia di atas sumbu X.
Kemudian di 90 sampai 180 bernilai negatif karena dia di bawah sumbu X. Selanjutnya, dari 180 sampai 270 bernilai positif karena di atas sumbu X. Kemudian bernilai negatif untuk 270 sampai 360. Sehingga pertukaran tanda, perhatikan di sini, plus min terjadi di titik potong kurva tangen. Satu lagi pada garis pembuat di mana fungsi tangen tidak mempunyai nilai. Maka untuk menyelesaikan soal tadi, kita harus menyelesaikan juga batasnya di nilai tangen yang tidak mempunyai nilai. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu sahabat EO paham untuk memahami penjelasan tadi, yaitu untuk tangen 90 yang tidak mempunyai nilai. Sehingga untuk batas berikutnya, supaya dapat kita melihat perubahan tanda dari setiap daerah, maka kita harus selesaikan di tangen 90, yaitu di tangen tak ada nilainya. Sekarang ini kita kerjakan sama seperti ini, kita dapatkanlah 2x tambah 120 sama dengan 90. 120-nya pindahkan ke kanan menjadi min, sehingga kita dapatkanlah ini 2x sama dengan 90, ini kurangin 120 tambah K 360. Hasilnya ini adalah min 30, lalu kita bagi 2, maka kita dapatkanlah hasilnya ini semua menjadi X sama dengan min 15 derajat ditambah K 90 derajat. Kita ambil K-nya sama dengan 0, berarti min 15 tidak memenuhi. Kita ambil K-nya sama dengan 1, berarti 90 kurang 15 sama dengan 75. Kita ambil K-nya 2, berarti 180 kurang 15, 165. Sehingga sekarang batas-batas garis bilangannya menjadi ada 4 sekarang, yaitu 45, 135, 75, 165. Lalu kita tempatkan dalam garis bilangan. Selanjutnya kita uji salah satu sudut. Misalkan kita ambil sudut 15 derajat. 15 derajat masukkan ke persamaan ini. Maka kita hitung 3 tangen 2 kali 15 tambah 120. Ini kita hitung hasilnya sama dengan 2 kali 15 30 tambah 120 150. Tangen 150 sama dengan min tangen 30. Min tangen 30 sama dengan sepertiga akar 3 min kali 3 jadi min akar 3 ya. Min akar 3, min akar 3, min 2 akar 3. Berarti nilainya itu adalah negatif. Sehingga daerah pada sudut uji 15 derajat bertanda negatif. Nah, sekarang kita lihat dalam garis bilangannya. Perhatikan di sini. Tadi interval yang kita ambil mulai dari 0 sampai 180. Ini 0 sampai 180. Di antaranya dibatasi 4, yaitu pertama 45 derajat, kedua 75 derajat, ketiga 135, lanjut 165. Kita tempatkan berurutan sesuai dengan besarnya. Maka sekarang kita tempatkan 15 derajat ada di antara 0 sampai 45. Nah, sahabatku, tanda negatif ini kita tempatkan di antara 0 sampai 45 karena yang kita uji adalah 15 derajat. Artinya 15 derajat ini ada di antara 0 sampai 45 derajat. Maka tandanya ini adalah tanda negatif, lalu berubah tanda dari negatif ke positif, kemudian dari positif ke negatif, kemudian dari negatif ke positif, kemudian dari positif ke negatif. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan intervalnya. Karena di sini yang diminta adalah lebih kecil, maka karena ini agak rapat, kita ambil interval yang bertanda negatif saja. Interval yang pertama, X lebih kecil 45, lebih besar 0, bertanda negatif yang pertama, negatif yang kedua, X lebih kecil 135, lebih besar 75. Interval yang ketiga, yang ini, X lebih kecil 180, lebih besar 165. Maka karena ini adalah lebih kecil, maka kita ambil daerah yang bertanda negatif, sehingga kita simpulkan daerah penyelesaian pertidaksamaannya adalah daerah di antara X lebih kecil dari 45 derajat lebih besar dari 0, atau X lebih kecil dari 135 derajat lebih besar dari 75, atau X lebih kecil dari 180 lebih besar dari 165. Nanti jika tandanya ini lebih besar, maka di sini kita ambil intervalnya yang positif. Sahabatku, jika di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, maka otomatis semuanya tanda sama dengannya ini tidak mempengaruhi,
maka semua tanda intervalnya itu adalah selang terbuka, ya. Karena kita harus mengikuti tanda dari pertidaksamaan yang akan kita selesaikan, yaitu di sini tandanya lebih kecil tidak ada sama dengannya, maka semuanya saya ulangi menjadi selang terbuka. Demikianlah sahabat ayo paham, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.